iPhone banget ya. Bener-bener Infinix bertobat. Udah itu kesimpulannya. Dium ya, lagi-lagi Infinix ya di tengah kericuhan dunia teknologi, maksudnya HP ya. Teknologi sebenarnya sih semua naik, sampai TV juga naik, segala-galanya naik ya. Ini Infinix masih bisa berinovasi nih lewat dari Infinix Note Edge 5G ya. Dari boxnya sih udah kelihatan ya, world slimmest ya, yang paling kurus di kasta 6500 mAh tuh, MediaTek 7100 5G. Nah, langsung kita buka aja boxnya. Tuh, by the way, ini tapi nggak boleh dihilangin nih tuh. Lihat nggak? Ya, 3 years OS update ya. Jadi dapatnya 3 tahun, 3 kali major, 5 kali security. Ini juga buat kameranya, ini 50 megapiksel dan XOX 16. Nah, ini yang gua kemarin sempat ngomongin ya. Yang dimana ini perubahan yang sangat nyata dan real ya, dan masih bisa dilakukan gitu. Lihat tuh ya. Gini. Nah, ada ini langsung dikasih anti goresnya dia sama Infinix. Ini sih emang ciri khas Infinix sih, tapi setahu gua udah nggak dilakuin deh. Desainnya juga lu kalau perhatiin nih dari desain box dan apa namanya bentuk boxnya nih, menurut gue sih suka ya, two tone warna begini, simple gitu. Jadi kalau lu yang anak-anak yang kebelet-kebelet minimalis sih suka pasti ngeliat box gini nih. Sayangnya warnanya kita dapat warna apa ini ya? Gue dapat warna apa ini? Warnanya agak-agak ngejreng ya. Ngejreng banget sih ini, dua warna begini. Lu kalau perhatiin ya, ini agak-agak, jadi karena kaca, lu kalau lihat di kamera nih sekarang nih tuh, dia gelap, ini agak terang. Sebenarnya karena cahaya aja gitu. Jadi dia kayak kesana ada dua warna tapi masih biru gitu ya. Gue nggak tahu ada warnanya nggak sih di sini. Biasanya di boxnya ada warnanya nih. Oh, warna stellar blue ya. Stellar itu pasti bisa Indonesia, stellar itu angkasa ya. Oke. Oh, dia nggak kayak yang kemarin ya. Ini lebih simpel, sekarang nyala aja. Oh, dia nggak kayak si Tecno sama si Itel ya yang ada. Dan seinget gue kemarin juga kayak ada hola-hola gitu, sekarang balik ke simple lagi. Kenapa ya? Oh, enggak deh, salah gue. Ada lagi nih. Oh, sekarang kalau perhatiin dia udah mulai kayak mengadaptasi. Ini kalau ini sayangnya nggak bisa gue turunin si brightness-nya, jadi nggak kelihatan. Tadi kalau lu perhatiin tuh dia kayak apa namanya untuk nyalain tuh kayak semi glass-nya si Apple punya gitu. Ini kayak buat penutup port-portnya gitu nih, berarti nggak ada IP rating dan lain-lain ya nggak sih? Iya, ini yang dilakukan sama Oppo ya sebenarnya nih, kayak lu kalau perhatiin tuh. Tuh ada stiker-stikernya tuh ya, bottom stiker dan lain-lain buat nutup yang ini, setahu gue gitu. Dan chargernya masih di 45 watt ya. 45 watt gini, jadi full lah buat casingnya. Kita lihat tuh, ini gini dong casing gitu loh ya. Ini Note lagi yang kena Xiaomi ya. Gua gimana ya, Infinix aja mau ngasih yang sesuai dengan warnanya gitu. Nih, lo perhatiin tuh. Jadi lo lihat di sini kan nih tuh warna biru, casingnya juga warna biru gitu. Sementara untuk Xiaomi itu dia ngasih mostly sama gitu ya. Gue nggak tahu, mungkin tujuannya emang buat mangkas harga sih yang gue tangkap sih. Dan buat casingnya sih nggak ala ya menurut gue ya. Nih, dia kayak ada leather gitu. Wah, enak banget sih. Bagus sih, begini dong harusnya nih. Tuh, simple sih. Iya, nggak jadi ngejreng ya, karena dia satu tone dengan si Infinix. Lagi-lagi yang kena Xiaomi. Xiaomi lagi yang kena. Tapi gue nggak tahu ya. Gue takutnya totonya warna lain begini deh, casingnya gue yang salah ya. Jadi ya kasih tahu aja ya kalau misalnya warnanya segini semua. Tapi ini langkah yang bagus kalau misalnya Infinix mau ngasih casing sesuai warna HP-nya. Buat fingerprint dia di ini ya. Buat fingerprintnya ada di layar ya. Jadi udah pas ya. Ya nggak mungkin di downgrade juga sih. Oke, ini so far saat gue pegang-pegang begini, pertama yang gue rasakan adalah haptiknya ini emang haptik khas-khas HP terjangkau lah, tidak kuat dan tidak menggelegar gitu ya. Nih untuk nih jangan lupa ya buat yang udah, gue ini dulu deh. Pertama gue tidak suka dengan
Transient sun-nya, transient ya, jadi gue bisa ganti ke Roboto. Roboto lebih normal aja menurut gue. Terus gue tebelin, gue kecilin. Nah, satu hal ya, lo harus review additional apps ini ya. Nih, jadi buat review additional apps ini yang satu nyalain tuh, nih, klik yang ini nih, nggak kelihatan lagi ya. Ya gitulah ya, di sini nih lu tinggal giniin aja dan bisa langsung ke uninstall nih, untuk nggak langsung diinstal sama Infinix-nya. Yang dimana lagi-lagi ini tuh nggak punya yang lain seingat gue. All following apps ini seingat gue untuk handphone lain itu tuh harus satu-satu dimatiin ya. Jadi kayak gini sekali-sekali enggak gitu. Jadi ini kudos buat si Infinix ngelakuin hal yang menurut gue lagi-lagi nggak diliatin sama beberapa brand di luar sana. Wis ya. Udah masuk ke Infinix XOS Android 16 ya. Dia di sini kayak agak ala-ala glass dan langsung kelihatan kayak iPhone. Ya, langsung kayak iPhone ya. Tuh ya. Ini bener-bener gak ada yang dirubah nih. iPhone banget. Tuh. iPhone banget ya. Ini XOS 16 by the way. Salah satu yang gue suka dari XOS kemarin adalah dia bisa dilebarin gini. Dilebar-lebarin gini, lebar ke atas juga bisa sebenarnya. Bisa dilebarin kayak gini tuh. Dipanjangin, dilebarin gini. Yang jadi lu bisa kreasiin nanti nih. Mau gimana-gimananya nih. Lalu yang gue bisa ini adalah Hello Lighting ini apa nih ya. Gue pengen tahu nih ada ada lampu-lampunya nih ya. Oh, ini nggak baru sebenarnya sih dan tadi juga nggak baru. Oke, ini XOS 16 ya. Terlihat lebih clean. Tapi tetap masih ada ya buat kayak yang bawaan-bawaan ini tapi belum keinstall. Kalau lo keganggu, lagi-lagi gue ingetin untuk setting, lalu kita delete ya. Tuh, jadi nggak usah diliatin gitu. Sistem apps gitu-gitu ya masih ada. Buat di X Arena-nya juga. X Arena ini tuh jadi buat yang nggak tahu ya. Buat yang nggak tahu, jadi X Arena itu tuh seingat gua dia ini bisa untuk kayak masukin gamenya di nih itu. Masukin gamenya tuh di sini doang, di X Arena doang. Jadi nggak keluar-keluar di sini dia seingat gua. Cuman gue belum lebih lanjut sih, kan bukan review ya. Tapi kita lihat-lihat dulu aja. Yang bisa dirubah apa aja. Lalu wallpaper. Kita lihat wallpapernya di sini. Ada macam-macam ya yang sudah sangat iPhone centric kalau lo perhatiin di sini. Tuh. Ini udah iPhone centric banget sih. Ini nggak bisa ngelak, ini nggak iPhone ya. Ini udah iPhone centric yang dimana gue nggak tahu deh ini bagus apa enggak gitu. Nah, dipakai tuh ya. Lalu kita lihat juga buat widgetnya. Widgetnya ini dan widgetnya masih standar lah ya. Lalu kita untuk coba icon style-nya, kita lihat dia berubah semua apa enggak. Kalau sistem color, ada glow effect juga nih. Kecilin coba. Nah, coba kita lihat berubah nggak? Oh, nggak berubah semua sayangnya ya. Tapi seenggaknya masih bisa lah untuk ikonnya kita ganti-ganti gitu. Oh, sesuai kemampuan. Tapi tadi tuh gue lihat kayak ada ala-ala ala-ala glass gitu, tapi kayaknya cuman ini aja ya, kayak cuman gaya-gayaannya si Infinix doang, kayaknya ya tuh. Ini kan glass banget ya, coba gue bandingin sama si iPhone. Iya, sebenarnya mirip-mirip ala-ala sok-sokan glass gitu sebenarnya yang gue lihat sih, tuh mirip ya. Ini sama iPhone 17, agak-agak mirip ya, tapi nggak diimplementasikan gitu. Oh ya, gue salfok dari tadi sama ini nih. Ini apa ya kira-kira ya? Belum tahu deh. Oh, lucu nih. Buat buttonnya, lu kalau perhatiin ini kan ada buttonnya di samping sini ya, tuh. Ini ada button. Dan lu kalau perhatiin ini kalau gue hold, tuh, dia mute. Kalau gue hold lagi jadi unmute. Jadi kayak buat mute gak mute-nya doang gitu. Mungkin bisa kali ya. Coba kita lihat saat button ada nggak ya. How info dulu ya. SoC 7100 ya. 4 nanometer bukannya 6 ya ini. Udah 4 nanometer ya. Dia pakai Cortex A78, nih pakai Cortex A78 dan A55. Punya TSMC ya, bukan punya Samsung gitu ya. 4 nanometer gitu. Dan ini tuh sebenarnya mirip sama 7300 cuman versi clock yang lebih rendah kayaknya sih. Bener gak sih gua?
Full HD Plus untuk layarnya gitu-gitu. Cuman kok kayak layarnya ini kayak agak-agak nge-lag gitu ya, kita pengen lihat ya. Langsung aja ngecek layarnya buat refresh rate-nya gimana. Oh dia 120 di sekarang di G144 di. Tahu diri dia. Jadi mungkin dia melihat video kita ya yang ngeledek review panjang sama unboxingnya kan 144 tapi cuma di telepon gitu. Kalau mau 144 Hz tuh bukan di Mobile Legends, di setting tuh sama headset sama phone. Jadi teleponannya smooth. Ini 120-nya bisa semua gitu. Si aman. Cuma kayaknya sih ini dari gua main-main sedikit ya, ini tuh handphone bukan handphone ngebut-ngebutan sih menurut gua sih. Bukan handphone ngebut-ngebutan menurut gua ya. Kayak handphone ini aja. Coba AI-nya bisa nggak? Oh bisa, AI-nya bisa tuh. AI Gemini ya, bisa ya. Tapi yang gue appreciate lagi-lagi ya, Infinix itu memperhatikan banyak hal kecil-kecil tadi kayak tadi tuh, misalnya yang sebelum masuk di bloatware, lalu sampai ke ke bagian casing. Menurut gue dia merhatiin banget sih hal-hal yang lumayan esensial, walaupun untuk yang halo-nya ini, halo iPhone ini pasti nyalain, nah, lampunya tidak penting, tidak penting ini lampunya. Gue penasaran sama side button ini sih bentar ya. Gue yakin pasti bisa diedit nih. Bisa diganti tuh. Jadi bisa buat Volex, bisa buat open kamera juga bisa. Buat screen record gitu ya atau sound record bisa. Kalau sound record pakai gini doang sih easy ya. Lu kalau jadi ini, Cok. Kalau jadi Intel lu nih. Kan jadi gue ganti nih yang one tap buttonnya buat jadi sound record kan. Misalnya ada BD-BD gitu kan. Lu gini aja pura-pura. Langsung record aja. Nih coba jadi kayak ada beda-beda gitu kan, set. Lu ala-ala gitu, set. Langsung ke record, cu. Serem banget anjir. Handphone cepu ya ini ya berarti ya. Canda lah. Nah, di XOS 16 ya. Nih, ya. Ini HP Cina lu harus lihat gitu ya. Tuh, Smart Device Connection. Nih untuk XOS 16. Tuh, lu lihat tuh sendiri tuh. Drag connect udah gitu doang tuh di gambar ini. Tinggal connect digeser gitu doang tuh. Lihat perhatiin nggak? Sedapnya multi screen connection tuh lihat nggak? Tuh ya. Dan lain-lain tuh content transfer ya. Jadi bener-bener Infinix bertobat. Udah itu kesimpulannya ya. Kalau lu tanya habis main game apa enggak, tonton reviewnya. Kalau lu tanya kamera bagus apa enggak, kita coba dulu kali ya. Ya ini kalau lu bisa dengar audionya 2K ya, 2K ini getar ya. Jadi dia yang paling tinggi itu getar. Dan kalau sepengalaman gue sama Infinix tuh biasanya 2K itu agak-agak, dia saking mirip iPhone dia sampai flare-nya ada juga. Biar mirip iPhone gitu ya. Ya udahlah ya. Kira-kira begini buat kamera depannya, bisa di zoom juga begini, gue juga nggak tahu buat apa fungsinya. Dah gitu doang. Nanti aja fullnya dinyantai aja. Nah gitu aja sih sebenarnya, gua gak banyak cincong ya. Congrats buat si Infinix yang berani masukin ke Indonesia, yang langsung gambarin kompetitor yang benernya, Xiaomi terutama gitu. Xiaomi masuk dengan HyperOS 2 gitu ya, yang dimana gak baru-baru banget. Infinix masuk dengan jualan 3 OS update major, dengan OS yang terbaru gitu. Jadi bener-bener 3 ya dapet 3 gitu. Kan kalau misalnya ini XOS 15 jualannya 3 ya dapetnya 2 doang karena udah pasti dapat 16 kan. Ya kan? Ya gue sih gak gimana-gimana lah ya. Udahlah keren lah pokoknya Infinix. Penutup.